Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hariman Surya Siregar MAG dan Bapak Dr. Fajar Fananikam SSY MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Fikih kelas 2A Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Alita Skiatun Nufus dari kelas 2A Pendidikan Fisika. Saya di sini akan mereview materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 12, yaitu tentang mazhab-mazhab dalam fikih. Mazhab fikih merupakan aliran pemikiran tentang hukum Islam yang penetapannya merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Beberapa fuqaha yang pemikirannya mendapatkan apresiasi dari umat Islam dalam perkembangan selanjutnya menjadi aliran mazhab. Antara lain, yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah, yang kedua mazhab Imam Maliki, yang ketiga mazhab Imam Syafi'i, yang keempat mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, mazhab Imam Abu Hanifah. Nama aslinya Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zauta At-Taimi Al-Kufi. Lahir di Kufa pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Corak pemikiran hukum dari Imam Abu Hanifah adalah cenderung rasional. Dasar pemikiran hukum yang pertama ada Al-Quran, selanjutnya Al-Hadis, pendapat sahabat, qiyas, ihtisan, ijma, dan urf. Penyebarannya di Afghanistan, Cina, India, Irak, Lebanon, Mesir, Pakistan, Rusia, Turkistan, Turki, wilayah Balkan. Selanjutnya yaitu mazhab Imam Maliki. Nama aslinya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbani. Masyhur dengan julukan Imam Dar al-Hijrah. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 798 Masehi. Corak pemikiran hukumnya dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Dasar pemikiran hukum Al-Quran, hadis, ijma sahabat, qiyas, maslahah, mursalah, amal al-Madinah, dan pendapat sahabat. Dan daerah penyebarannya yaitu di Kuwait, Spanyol, Arab Saudi khususnya di Mekah, wilayah Afrika khususnya di Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Kemudian yang ketiga mazhab Imam Syafi'i. Nama aslinya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin As bin Usman bin Syafi'i Asy-Syafi'i Al-Muttalib. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Masehi atau 760 pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan meninggal pada tahun 204 Hijriah dan 820 Masehi. Corak pemikirannya tradisional dan rasional. Dan untuk dalil hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Sedangkan teknik ijtihad yang digunakan adalah qiyas dan takhyir apabila menghadapi ikhtilaf pendahulunya. Kemudian yang keempat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nama aslinya Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Marwazi. Lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Corak pemikiran hukumnya tradisional atau fundamental. Dasar pemikiran hukumnya Al-Quran secara zahir, hadis, fatwa sahabat. Jika terdapat perbedaan fatwa sahabat digunakan yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Al-Hadis, hadis mursal dan dhaif, qiyas, dan daerah penyebarannya di Arab Saudi mayoritasnya. Kemudian latar belakang munculnya mazhab. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber undang-undang. Yang kedua, secara usul atau pokok-pokok agama tidak ada perbedaan. Yang ketiga, perbedaan dalam hal furu atau cabang-cabang rincian tentang sesuatu hukum. Yang keempat, adanya ayat muhkamat dan mutasyabiah, qat'iyyud dalalah dan zoniyud dalalah. Selanjutnya yaitu sebab-sebab munculnya mazhab. Yang pertama karena perbedaan sahih tidaknya nas. Yang kedua karena perbedaan dalam memahami nas. Yang ketiga karena perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nas-nas yang bertentangan. Yang keempat perbedaan dalam kaidah-kaidah usul sebagai sumber istinbat. Yang kelima perbedaan dalam pembendaharahan hadis.
Dan yang keenam, perselisihan ilat dari suatu hukum. Kemudian ada kelompok imam mazhab. Yang pertama yaitu kelompok fuqaha, ahli hadis, yaitu Malik bin Anas, Madinah 93 sampai 179 Hijriah atau 712 sampai 795 Masehi. Yang kedua ada kelompok ahli ra'i, Istihsan di Kufah pada tahun 80 sampai 150 Hijriah atau 699 sampai 767 Masehi. Yang ketiga yaitu kelompok moderat di Gaza, Palestina, yaitu Imam Syafi'i pada tahun 150 sampai 204 Hijriah atau 769 sampai 820 Masehi. Dan yang keempat yaitu kelompok fundamental yaitu Imam Hambali pada tahun 164 sampai 241 Hijriah atau 780 sampai 855 Masehi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.